Halo, perkenalkan nama saya Steven Sambong dengan NIM 23018809112. Kali ini saya akan menjelaskan materi data mining and data science untuk jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah Business Intelligence. Jadi, data mining sendiri adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi yang penting dari suatu data yang besar. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Fungsi deskriptif atau fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Untuk fungsi prediksinya sendiri merupakan sebuah fungsi di mana bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Next, yaitu proses pengambilan data. Yang pertama ada data cleansing, yaitu proses di mana data yang tidak lengkap, mengandung error dan banyak bugs-nya dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Lalu yang kedua adalah integration and selection, proses mengintegrasi data dan menyeleksi data-data yang relevan dari kumpulan data yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada data transformation, yaitu proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining, prosedur melalui cara dan agresi data. Lalu yang berikutnya ada data mining, proses yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Lalu yang berikutnya pattern evolution, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Lalu yang berikutnya knowledge presentation. Dalam hal ini digunakan untuk teknik visualisasi yang bertujuan untuk membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dan penambangan data. Lalu ada teknik data mining. Yang pertama ada predictive modeling, yaitu terdapat dua teknik pada predictive modeling, yaitu classification dan predictive production. Yang kedua ada database segmentation, melakukan partisi database menjadi jumlah segmen, cluster, atau record yang sama. Lalu yang kemudian ada data analysis, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record dan individu atau subkomponen record dalam database. Lalu ada deviation detection, sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu yang berikutnya ada nearest neighbor, teknik yang memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua digunakan dalam data mining. Lalu yang keenam ada clustering, teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Contoh penerapan data mining. Yang pertama ada untuk market analysis dan manajemen, dapat digunakan untuk menganalisa kebutuhan pelanggan berdasarkan data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu kita juga dapat memprofiling pelanggan menjadi beberapa bagian. Lalu kita juga dapat menentukan target pemasaran. Yang kedua, corporate analysis and risk management. Kita dapat memanfaatnya untuk merencanakan keuangan dan valuasi aset, perencanaan sumber daya, dan persaingan, di mana kita dapat melihat persaingan dengan kompetitor kita. Lalu yang berikutnya ada data science. Data science adalah ilmu yang menggabungkan sebuah teknik dengan keahlian pemrograman matematika dan statistik. Keterampilan ini mencakup teknologi dan teknik seperti memanfaatkan cloud, analisa data, analisis cluster, web scraping, machine learning, dan yang lainnya. Tujuannya untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Proses-prosesnya sendiri ada obtain, adalah proses mendapatkan atau mengumpulkan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber data, kemudian digunakan suatu teknik seperti MySQL, Python, ataupun yang lainnya untuk memproses data. Lalu kemudian untuk mengambil data dari sumber dibutuhkan kemahiran bermacam-macam sesuai dengan tipe dan ukuran file yang didapatkan. Lalu kemudian scrubbing atau scrub merupakan proses mengatur, menerapikan data, serta membuang apapun yang tidak diperlukan dan mengganti data yang hilang serta menstandarisasi seluruh formatnya. Lalu kemudian ada explore untuk proses pemeriksaan data. Lalu keempat ada model, pada tahap ini menggunakan regresi dan prediksi untuk memperkirakan nilai di masa mendatang serta melakukan klasifikasi dan pengelompokan grup nilai dari data. Lalu yang berikutnya ada interpret, tahap terakhir
untuk menginterpretasi data tersebut. Nah, ini untuk referensi yang saya pakai, saya menggunakan 3 referensi, dan yang berikut adalah linknya. Dan menurut saya sudah cukup. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.